Halo Sobat Patil semua, bertemu lagi dengan saya Ale, yaitu anak lele. Hari ini saya menuju Sidokartofis atau berada di Sidokartofis. Kebetulan yang punya adalah teman saya. Jadi saya pengen berbudidaya lele. Mungkin teman-teman di sana juga yang bingung budidaya lele seperti apa. Ayo kita sama-sama belajar yuk. Saya pengen belajar mulai dari gimana sih caranya saya buat kolam. Yuk ikut yuk. Oke Sobat Patil semua. Jadi ini teman saya yang tadi saya ceritakan, namanya Mas Riko. Jadi saya pengen gini loh kok, yang kamu seperti bicarakan kemarin, saya cuma punya lahan, pengen buat kolam. Nah, aku kan nih pemula. Kalau menurutmu gimana yang paling bagus? Kamu bilang kemarin itu kolam atas itu rekomendasi buat aku. Cuman aku nggak tahu. Mungkin juga sekalian berbagi sama rekan-rekan semua. Gimana kalau misalnya kolam atas itu seperti apa dan rekomendasinya gimana? Jadi saya itu merekomendasikan beliau ini ada dua jenis. Yang satu itu jenisnya terpal dan yang satu jenisnya semen seperti ini. Semua itu ada kelebihan dan kekurangannya. Kebetulan kalau di tempat saya ini kolam semen. Soalnya dia ini perawatannya lebih Tapi lebih mahal nanti singkat. gimana kalau budgetnya nggak nyampe? Tapi kan dia istilahnya itu buat long life. Buat Oh berarti alasannya yang long life tadi ya? Iya betul sekali. Kan ini memang khusus diperuntukkan untuk usaha lele kan, dan Ya. seterusnya dan seterusnya. Jadi ini kamera bisa melihat ini sini. Jadi ini kolam ukurannya 1,5 kali 1,5. Ini saya peruntukkan untuk bibit. Kenapa saya peruntukkan untuk bibit? Karena saya perlu lahan kolam-kolam yang kecil-kecil seperti ini. Contohnya ini. Contohnya seperti ini. Ini kapasitasnya mampu 3.000 bibit di dalam sini. Polnya 3.000 bibit di dalam sini. Nah kalau saya kan nanti besok rencananya mau buat budidaya. Oh, untuk lele Ini- konsumsi. Iya lele konsumsi. Kalau untuk lele konsumsi ya tinggal besarkan lagi aja. Yang penting dia berada di atas tanah seperti ini. Kan kolam tuh ada yang jenisnya di atas tanah seperti ini dan ada yang di bawah tanah seperti ini. Nah, kalau sebenarnya sih lebih simpel yang di atas tanah seperti ini. Karena untuk estetikanya pun juga lebih enak dilihat. Gerak movingnya gitu ya. Kalau untuk movingnya ya lebih enak yang di atas ini sebenarnya. Gitu ya untuk kolam Iya. atas ya. Tapi kalau 1,5 kali 1,5 ini bisa tebar berapa untuk konsumsi? Jadi kalau konsumsi bisa 500 sampai 1.000 ekor sanggup ini, Mas. 1.000 ekor. Iya. Ketinggian air ada spesifikasi khusus mungkin? Kalau untuk bibit ketinggian air saya cuma 80 sentian aja. 80 cm. Iya. Kalau konsumsi Kalau konsumsi ya 1 meter cukup, 1 meteran segini cukup. berpengaruh ya ketinggian air sama Pengaruhnya sih itu pengaruhnya itu sangat besar sekali Mas kalau untuk ketinggian air. Karena kan itu mempengaruhi suhu yang ada di dalam air sini nih. Jadi kan kalau suhunya kalau airnya pendek seperti ini dia tuh relatif lebih hangat. Karena matahari itu bisa langsung tembus langsung ke bawah. Kalau kita menggunakan air yang dalam yang sampai 1,5 meter itu kemungkinan kan matahari kan susah untuk menembus ke bawah. biar apa mataharinya tembus ke bawah? Enggak sinar matahari, intensitas sinar matahari. Karena kan Ini emang di dalam lelenya nanti berfotosintetis gitu. oh enggak. Oh, enggak ya? Oh enggak dong. Saya Enggak, kira kan? lelenya berfotosintetis. Enggak, kan lele kan dia membutuhkan suhu ideal 30 derajat sampai 33 derajat. Gimana saya tahu coba ukuran air ini 30 derajat sampai 30 sekian derajat tadi. Iya. Beli aja di toko bangunan, Mas. Termometer. 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 Oke, Iya. termometer. Jadi Iya. kalau untuk 1,5 kali 1,5 rekomendasinya 1.000 ekor bibit. Kalau good budidayanya pakannya bagus berarti 1 kuintal ya. Bisa jadi 1 kuintal, bisa jadi 1,5 kuintal. Dari mana ceritanya 1,5 kuintal? Loh, kan kalau per 1.000 ekor itu kan dia kalau misalnya jadikan 1 kuintal kan sekilo isi 10 tuh. Kalau yang diambilnya 6, 7, 8 otomatis kan lebih melebihi dari 1,5 kuintal. Gitu. Terus Tapi nanti terus juga kematian ya ingat teman-teman ya. Untuk tebaran 1.000 ekor itu 1,5 kali 1,5 itu untuk tingkat lanjut sebenarnya. Maksudnya apa itu? Karena itu tebar padat tinggi. Tebar padat tinggi. Iya. Pada tebar tinggi. Oh ya pada tebar tinggi. Kalau tebar tipis-tipis?
Ya 500 ekor lah cukup ini. Buat lauk lah. Berarti 500 ekor setengah kuintal 50 kilo Iya, ya. 50 Berarti kilo. kalau target saya 1 ton, saya harus buat berapa kolam itu? Ya 10-an kolam lah, Mas. Gitu ya. Iya, 10-an kolam lah. Oke, siap. Iya, gitu. Terus apa lagi nih? Oh ya, ini saya menjelaskan ya. Apa sih namanya ini? Spesifikasinya lebih dalam lagi ya. Saya tak nyebur dulu ini. Kamu mau jadi Aquaman ya, kok ya? Iya. Nah, guys, sini. Ini bisa dilihat kan, sini ada bolongan ini. Sini ada bolongan, sini ada filter. Nah, sigar-sigar seperti ini. Gunanya apa? Ini nanti untuk mengurangi amonia yang ada di dasar kolam. Yang kita tahu kan amonia itu kan dia bisa membunuh ya, lele kan soalnya. Kalau begitu kebanyakan amonianya nanti lele bisa tewas semua kan bahaya. Ini sambungan pipanya ini keluarnya lewat situ. Jadi ketinggian air itu dia cuma sebatas sini saja. Sebatas Itu sini. Sebatas sini. berapa meter nih kok pipanya? Oh, ini cuma 1 meteran ini, Mas. Cuma 1 meteran. Tapi kan kita ngisi airnya cuma sedikit aja. Ntar kan kalau misalnya ada hujan, bludak, nanti kan dia keluar sendiri. Gitu. Simpelnya sih begitu, Mas. Jadi kita nggak perlu biaya pengurasan bensin dan segala macam. Itu kalau kolam atas ya? Iya, instalasinya pun bisa lebih gampang gitu loh. Dari tandon air, habis itu dari ini. Oh ya, sama saya satu lagi nih. Ini namanya aerasi. Sistem aerasi. Tapi saya sudah nggak pakai lagi. Karena boros. Boros pokoknya. Jadi terakhir rekomendasi kolam atas buat saya tadi selain 1000 ekor, apa nih? Oh, ini kalau misalnya kita di kolam atas kayak gini ya. Kita perlu yang Ngomong panas banget nih ya? Iya, panas banget ini asli. Panas banget ini. Banget ini. Kita perlu adanya ini. Ini. Apa guys, itu? Ini, guys. Ini namanya paranet. Paranet. Ini net badminton bukan sih? Lain. Bukan ya, bukan. Bukan ya? Ini namanya Net paranet. badminton. Paranet ini banyak fungsinya. Jadi dia ini satu, dia bisa mereduce atau mengurangi cahaya sinar matahari yang masuk. Karena kan seperti yang kita tahu kalau airnya udah pendek seperti ini nih, kalau misalnya dia terlalu panas pun juga bisa bahaya ikannya. Buat ikan. Selain itu kegunaannya lain untuk memecah air hujan yang masuk ke dalam. Nanti tuh kalau daripada dia masuknya langsung gitu kan asamnya naik biasa. Jadi di sini tuh itu dalam air hujan dipecah itu dulu. mempengaruhi tingkat keasaman dari air kolam ya? Iya dong. Ya makanya kan Ale ini pengen belajar, namanya Oh, juga iya. anak lele. Oh iya. Oke. Jadi saya pengen menjadi petani lele yang sukses. Oh gitu ya? Amin, iya. Gitu ya. Iya. Soalnya biasa kan banyak yang seusia-usia saya Heeh. selain bekerja apa, ya saya juga bekerja sih, cuman maksudnya ya cobalah sekali-kali menjadi petani kayaknya enak. Tentram begitu, kayak saya lihat kiri kanan ini kolam ini kalau sore-sore kayaknya enak gitu kan sambil ngopi. Mas ya di PHK waktu itu ya? Ya ini hampir. Jadi harus membanting setir nih. Oh iya, harus betul. banting setir. Apalagi di keadaan seperti ini, Mas ya. Ya keadaan seperti ini. Iya. Ya pokoknya harus pintar-pintar lah. Betul. Cuma kan nanti kalau takutnya kalau nggak, ya minimal harus ada pandangan. Iya. Jangan sampai di kolam ini buat sembarangan nanti hasilnya udah Oh iya, maksimal. Itu memang harus seperti itu. Kan kita pelihara lele kan ini. Tapi lumayan juga ya biayanya, berarti saya harus pakai batako, saya buat, aduh. Oh iya, tapi kan Bisa bebas perawatan, Mas. Nanti kan kalau pakai terpal kan rawan bolong, kena apa api abu-abu rokok kan bisa bolong nanti kan. Apalagi Masnya merokoknya kenceng lagi. Oh iya gitu ya, jangan gitu dong. Enggak gini. Berarti kalau misalnya dia mau kolam terpal atau kolam tanah atau kolam apa, itu sebenarnya pilihan ya. Pilihan. Cuman maksudnya ini suggest-nya ke saya. Betul. Kalau saya memang mau bermain lama gitu ya. Iya, betul sekali.
Ya nggak mesti juga, mungkin juga terpal juga bisa bermain lama. Cuman Bisa, maksudnya bisa. suggest-nya adalah kolam atas. Yaitu tadi instalasinya, lalu ini kayak gitu ya. Iya. Terus apa lagi dong? Yang saya harus tahu. Wih, panas sekali di sini. Mungkin kolam bawah ya kita Hah? mulai Kolam bawah? Ah. Ayo, kolam bawah gimana? Ini berenang. Ini masih ada lelenya nih. Lelenya gede-gede nih. Oh Mas. ini anu Mas, 2 hari lagi mau saya panen. Iya gitu ya. Iya, 2 hari lagi ini mau saya panen. Ini memang konstruksinya terlihat dalam, tapi ini ketinggian airnya cuma saya isi sekitar 1 meter. 1 meter. 1 meter. 1 meter. Itu tadi karena tujuannya untuk mencapai suhu ideal yang bagus untuk lele itu. Di atas, di bawah airnya sama-sama hijau kok. Memang gitu, gak jernih gitu. Saya pengen jernih Mas, jadi biar saya bisa lihat lelenya di dalam ngapain, ngopi kah, apa gimana gitu. Jangan Mas, nanti kalau airnya bening itu biasanya lelenya tarung biasanya. Tarung. Kelai. Jadi nanti kepalanya itu pada bocel-bocel itu loh Mas. Apa Itu karena kelai. Iya. Ini lele apa ikan cupang ini? Nah itu apa dia ini dulu lulusan MMA apa gimana Iya gitu. Iya. Enggak, tapi berarti itu alasannya. Ya? Iya karena itu tadi kan kalau misalnya Tapi kok bisa warna hijau gitu gimana? Kenapa, Mas? oh ini kebetulan di Sidokartofis ini saya khusus menerapkan green water system. Green water system. Iya, jadinya Kayak istilah-istilah luar negeri ya. oh iya Green dong. water system. Iya dong. Itu intinya kalau bahasa Indonesianya apa, Mas? Sistem air hijau itu aja. Ini jangan-jangan daun-daun ini ditaruh sini Mas ya biar hijau ya? Iya, iya. Ini wangi pandan nggak sih? Ini saya perasin itu loh Mas. Oh gitu ya. Oke. Bau nggak Mas? Tapi bau nggak Mas airnya? Enggak sih. Enggak kan? Enggak. Iya sih, ini kalau misalnya di rumahan, kalau misalnya saya di rumah ibarat katanya saya iseng-iseng di atas saya buatin kolam gitu. Oh bisa. Bisa. Tetangga-tetangga risih nggak ya kira-kira? Ya? Oh enggak Mas, enggak Mas. Enggak ya? Enggak. Iya. Ini bau nggak ya? Kameramen bau nggak ini kameramen? Enggak. Ini kok harum ya? Saya juga pangling. Tadi saya kira ini bukan kolam lele. Ini air pandan ya. Kepikirannya air pandan nggak? Oh berarti itu. Ini perbedaannya antara kolam atas sama kolam bawah. Jadi saya itu mau menghilangkan stigma yang sudah terlanjur beredar di masyarakat ya. Soal lele itu bau, pelihara lele itu aduh apa ya, pakannya itu limbah-limbahan gitu loh Mas. Oh iya betul. Nah, saya Yo, tuh- lele itu makannya ini apa kotoran manusia Ah, apa itu segala loh. macam. Saya itu mau mematahkan stigma-stigma itu. Jadi kalau misalnya ada pembeli Sombong sekali Anda ya. Iya. Jadi itu salah satu cita-cita Oh, saya. cita-citanya ya mulia Iya. sekali sih sebenarnya. Gitu. Oke. Saya tuh ingin mau memuliakan lele sebenarnya. Dan meluruskan. Iya, dan meluruskan seperti itu. Oke. Gitu ya Mas Riko. Iya. Jadi intinya terima kasih infonya mengenai rekomendasi kolam atas Ya. dan spesifikasinya tadi. Sama-sama Mas. Oke sobat patil semua, mungkin kita hari ini cuma nge-review kolam atas berhubung panas sekali, ya kan? Dan Ale mundur diri, sobat patil semua, kita harus bangga jadi petani, terutama petani lele. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa tombol notification-nya diklik. Oke, bye bye.